Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu kelas 8D sampai 8H. Alhamdulillah, semester 2 ini sudah akan kita mulai kembali. Ternyata rencana kita di semester ini yang akan belajar tatap muka belum dikabulkan oleh Allah. Kita harus kembali belajar dengan daring. Tetap semangat ya anak-anak ibu. Semester 2 ini akan diawali dengan materi teorema Pitagoras. Sebelumnya ada baiknya kita melafazkan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kalian bisa menerima pembelajaran materi teorema Pitagoras ini. Amin ya robbal alamin. Apa itu teorema Pitagoras? Kita lihat ilustrasi berikut ini. Gambar yang pertama, lihat itu ada gambar atap rumah bagian atas, bagian depan maksud ibu ya. Kemudian ada gambar jembatan, ada gambar lapangan, kemudian ada piramida, dan ada juga gunung. Dari kelima gambar yang tersedia, ternyata bisa dibentuk atau bisa dilihat suatu gambar segitiga. Segitiga-segitiga itu merupakan segitiga siku-siku. Pada segitiga siku-siku akan berlaku teorema atau dalil Pitagoras. Penggunaan teorema Pitagoras nantinya akan bisa dipakai pada dunia arsitektur, dunia navigasi, dan topografi atau pemetaan. Adapun tujuan pembelajaran setelah kalian melihat video ini adalah: pertama, kalian bisa menentukan hipotenusa pada suatu segitiga siku-siku. Kemudian yang kedua, kalian bisa menentukan panjang salah satu sisi segitiga siku-siku jika panjang dua sisi yang lainnya diketahui. Pengenalan teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras seperti namanya dikemukakan oleh Pitagoras pada sekitar abad pertama. Pitagoras menyatakan bahwa kuadrat dari sisi miring, yaitu BC, atau sisi terpanjang, sama dengan jumlah kuadrat sisi tegaknya. Yang termasuk sisi tegak adalah AB dan AC, atau juga biasa dinamakan sisi siku-siku. Jika melihat segitiga di samping, maka bisa dirumuskan menjadi BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Di gambar pertama tadi, segitiga siku-sikunya dinyatakan dengan 3 huruf besar atau 3 huruf kapital. Nah sekarang, bagaimana jika segitiga siku-sikunya dinyatakan sisi-sisinya dengan huruf-huruf kecil, yaitu huruf A, B, dan C kecil? Seperti apa teorema Pitagorasnya? Perhatikan, berarti lihat, C itu merupakan sisi yang paling panjang atau hipotenusa. Jadi karena dia yang paling panjang, maka C kuadrat sama dengan, kemudian sisi A dan sisi B itu pasti lebih pendek dari sisi C. Sehingga
Teorema Pitagoras yang berlaku pada gambar di samping adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Seperti yang Ibu katakan sebelumnya, A dan B dinamakan sisi siku-siku karena sisi yang menempel pada sudut siku-siku. Perhatikan slide berikut. Ada dua segitiga siku-siku. Kalian diminta menentukan hipotenusanya. Kita lihat gambar segitiga siku-siku yang pertama atau yang di sebelah kiri. Ada tiga sisi, yaitu sisi K, L, dan M. Ingat, hipotenusa adalah sisi yang paling panjang. Dan sisi yang paling panjang itu adalah sisi yang letaknya di depan sudut siku-siku. Perhatikan, ini segitiga siku-siku, kemudian sudut siku-sikunya ini, dan sisi yang ada di depan sudut siku-siku ini adalah sisi M. Dan ini merupakan sisi yang paling panjang. Jadi, hipotenusa pada segitiga siku-siku yang pertama adalah M atau sisi M. Sehingga teorema Pitagoras atau dalil Pitagoras yang berlaku adalah M kuadrat sama dengan K kuadrat ditambah L kuadrat. Atau kalau kita mau menyatakannya dalam bentuk lain, bisa juga karena K sisi yang lebih pendek dari M, maka kalau kita menggunakan K kuadrat dulu, operasi yang digunakan adalah operasi kurang. Jadi K kuadrat sama dengan sisi yang paling panjang, M kuadrat, dikurang L kuadrat. Begitu juga kalau kita mulai dengan L kuadrat pun bisa. Jadi L kuadrat sama dengan sisi yang paling panjang, M kuadrat, kurang sisi siku-siku yang lebih pendek, yang kedua, yaitu K kuadrat. L kuadrat sama dengan M kuadrat kurang K kuadrat. Kemudian, perhatikan segitiga siku-siku yang kedua. Ada tiga sisi juga, yaitu sisi P, Q, dan R. Maka hipotenusa dari segitiga siku-siku yang kedua, ingat definisi hipotenusa adalah sisi yang paling panjang, yaitu sisi yang letaknya di depan sudut siku-siku. Berarti pada gambar yang kedua ini, sisi yang paling panjangnya adalah ini sudut siku-siku. Sisi di depan sudut siku-siku itu adalah sisi P. Jadi hipotenusa pada segitiga siku-siku yang kedua adalah sisi P. Sehingga teorema Pitagorasnya adalah P kuadrat sama dengan Q kuadrat tambah R kuadrat. Atau bisa juga kalau kita mau memulainya dengan Q, maka Q kuadrat sama dengan P kuadrat kurang R kuadrat. Atau lagi, R kuadrat sama dengan Q kuadrat dikurang P kuadrat. Sekarang kita masuk ke contoh. Pertama, perhatikan segitiga yang disediakan pada slide. Kalian diminta menentukan panjang sisi yang belum diketahui. Lihat, di sana ada segitiga ABC. Panjang AB 3, panjang AC 4, sehingga sisi yang belum diketahui adalah sisi BC. Dan terlihat di sana bahwa BC itu letaknya di depan sudut siku-siku. Berarti BC adalah sisi yang paling panjang. Sehingga teorema Pitagoras yang berlaku adalah
BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Masukkanlah nilainya masing-masing. Berarti sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 9 ditambah 16 sama dengan 25. Ingat, 25 ini masih BC pangkat 2 atau BC kuadrat. Pada kita mau menghitung BC, berarti BC adalah akar dari 25. Jadi nilai BC adalah 5. Kita lanjutkan lagi contoh berikutnya. Perintahnya masih sama, kalian diminta menentukan panjang sisi yang belum diketahui. Terlihat pada gambar, ada segitiga KLM dengan KL 12, KM 13. Berarti yang belum diketahui adalah LM. Ingat atau lihat, LM merupakan sisi yang lebih pendek atau sisi siku-siku. Sehingga kalau mau langsung mencari LM-nya, operasi yang kita gunakan adalah operasi kurang. Jadi LM kuadrat sama dengan KM kuadrat dikurang KL kuadrat sama dengan 13 kuadrat kurang 12 kuadrat sama dengan 169 kurang 144 dan hasilnya adalah 25. Ingat sekali lagi 25 ini masih LM pangkat 2 atau LM kuadrat, belum LM. Jadi LM-nya adalah akar dari 25 dan nilainya adalah 5. Lanjut lagi ke contoh berikutnya, masih segitiga siku-siku yang cukup sederhana. Ada segitiga PQR. Kalian diminta menentukan panjang sisi yang belum diketahui. Dari gambar tampak bahwa sisi yang belum diketahuinya adalah sisi QR atau RQ. Jadi, lihat QR atau RQ itu merupakan sisi siku-siku atau sisi yang lebih pendek. Maka, jika langsung menuju ke QR-nya, operasi yang akan kita gunakan adalah operasi kurang. Jadi, QR pangkat 2 sama dengan PQ pangkat 2 kurang PR pangkat 2. Masukkanlah nilai-nilainya sama dengan 25 kuadrat kurang 15 kuadrat sama dengan 25 kuadrat 625 kurang 15 kuadrat 225 dan nilainya adalah 400. Ingat, 400 itu masih QR pangkat 2. Sehingga untuk menghitung QR-nya harus diakarkan. Akar 400 adalah 20. Jadi QR sama dengan 20. Lanjut lagi, soal berikutnya. Agak sedikit panjang, ada ceritanya. Perhatikan gambar di samping. Diberikan segitiga ABC yang siku-siku di B dengan panjang AC 40 cm, panjang BC 24 cm, kemudian ada titik D yang terletak pada garis AB, di mana panjang CD adalah 25 cm dan kalian diminta menemukan panjang AD berapa. Coba kita kerjakan. Ya. AD, perhatikan. AD itu ada pada garis AB. Sedangkan kalau kita perhatikan
kita fokus ke segitiga ADC. Segitiga ADC itu bukan segitiga siku-siku. Berarti kita tidak bisa menggunakan segitiga ADC. Berarti harus menggunakan segitiga yang lain. Sambil kita pikirkan. AD itu terletak pada AB. Oh, ternyata panjang AD bisa dicari dengan AD sama dengan panjang AB dikurang panjang BD. Sambil tetap melihat atau menganalisa gambar OAB. OAB ini bisa dicari karena AB itu merupakan sisi siku-siku pada segitiga ABC. Jadi ini sisi siku-sikunya. Kalau mau langsung dicari, berarti operasi yang digunakan adalah operasi kurang. Jadi kita fokus pandang segitiga ABC. AB kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurang BC kuadrat. Dan ini semuanya sudah ada nilainya. Tinggal kita masukkan AC 40 kuadrat kurang BC kuadrat 24 kuadrat, yang kalau dihitung hasilnya adalah 1024. Ingat, ini masih AB pangkat 2, sehingga nilai AB-nya adalah akar dari 1024. Jadi nilai AB adalah 32. Kemudian kita mencari panjang BD. BD itu terletak pada segitiga siku-siku BCD. Dan BD juga merupakan sisi siku-siku atau sisi yang lebih pendek. Jadi kalau mau langsung mencarinya, pakai operasi kurang juga. Jadi BD kuadrat sama dengan CD kuadrat dikurang BC kuadrat. Masukkanlah angka-angkanya. Sama dengan 25 kuadrat dikurang 24 kuadrat, yang kalau dihitung dan dikurangkan ternyata nilainya 49. Ingat, ini 49 itu adalah BD pangkat 2, sehingga BD-nya adalah akar dari 49, yaitu 7. Baru akhirnya AB ketemu 32, BD ketemu 7, kita bisa menghitung panjang AD, yaitu AD sama dengan AB dikurang BD, atau 32 dikurang 7 sama dengan 25 cm. Lanjut lagi ya ke soal berikutnya. Lihat, perhatikan segi 4 di bawah ini. Lah, kok segi 4 ya? Padahal kan kita lagi belajar segitiga, siku-siku khususnya. Oh, perhatikan, ternyata segi 4 pada gambar itu ada unsur siku-sikunya juga. Yuk, sekarang kalian diminta menghitung panjang BC. 3 sisi yang lain diketahui, AB 8, AD 6, dan DC 5. BC-nya yang belum diketahui. Bagaimana cara menemukan BC? Perhatikanlah gambar baik-baik. Kira-kira bagaimana caranya? Oh, ternyata caranya kita harus menemukan nilai BD dulu. Kita cari nilai BD. Jadi kita tarik garis, walaupun di situ tidak ada, itu adalah harus inisiatif kalian sendiri. Jadi tarik garis dari B ke D sehingga terbentuklah segitiga siku-siku ABD. Oke, ABD. Jadi kalau mencari BD berarti mencari sisi yang paling panjang. Sehingga rumusnya adalah
BD kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan 100. BD adalah akar 100, yaitu BD nilainya 10. Setelah BD ketemu, perhatian kita tidak lagi ke segitiga ABD, tapi sudah ke segitiga BCD, karena kita akan menghitung panjang BC. Ya. Jadi, lihat BC merupakan salah satu sisi siku-siku atau sisi yang lebih pendek. Jadi, pakai operasi kurang di sini. Sehingga BC kuadrat sama dengan BD kuadrat kurang DC kuadrat. Masukkan nilainya sama dengan 10 kuadrat kurang 5 kuadrat. BC kuadrat sama dengan 75. Kita diminta menghitung BC. Maka panjang BC adalah akar 75. Dan ini, akar 75 ini bukan bilangan bulat ya. Jadinya tetap Ibu tuliskan akar 75. Masih lanjut ke soal berikutnya, soal cerita. Ada satu tangga panjangnya 2,6 meter, kemudian disandarkan pada tembok. Kemudian lagi, jika jarak ujung bawah tangga ke tembok 1 meter, maka berapa tinggi tangga diukur dari tanah. Cerita ini kita ilustrasikan ke dalam gambar. Jadi sketsa ini merupakan bagian dari jawaban ya. Jadi bukan tersedia. Yang tersedia cuma soal cerita ini. Supaya mudah kalian untuk mengerjakannya, maka disketsakan ke dalam gambar. Jadi dilihat, kita lihat tangga. Ini tangga panjangnya 2,6 meter. Ini ada tembok, disandarkan pada tembok. Sandarkan. Kemudian jarak ujung bawah tangga, ini ujung bawah, ke temboknya adalah 1 meter. 1 meter. Kemudian ditanya tinggi tangganya, berarti ini diukur dari tanah, berarti ini ya, yang ditanyakan T. Tinggi tangga diukur dari tanah, kita lambangkan dengan huruf T. Nah, terlihat ternyata ilustrasinya berbentuk atau mengandung segitiga siku-siku. Dan T merupakan sisi siku-siku atau sisi yang lebih pendek. Jadi di sini akan berlaku teorema Pythagoras dengan operasi kurang. T pangkat 2 sama dengan 2,6 pangkat 2 kurang 1 pangkat 2. Kemudian 6,76 dikurang 1, hasilnya T pangkat 2 sama dengan 5,76. Berarti panjang T-nya adalah 2,4. Jadi tinggi tangga diukur dari tanah adalah 2,4 meter. Masih lanjut ke soal berikutnya, soal cerita lagi. Sebuah menara punya ketinggian 49,6 meter. Anwar berdiri memandang puncak menara pada jarak 14 meter. Jika tinggi Anwar 1,6 meter, berapa jarak pandang Anwar ke puncak menara? Perhatikan, gambar ini adalah suatu bentuk jawaban ya. Jadi bukan disediakan sama soal, bukan. Tapi ini adalah inisiatif kalian sendiri harusnya. Jadi supaya terbayang apa yang ditanyakan, sebaiknya soalnya dibentuk ke dalam sketsa atau diubah ke dalam sketsa. Kita buatlah menaranya, walaupun menaranya aneh ya, tapi inilah menaranya. Kemudian ada Anwar, tinggi 1,6 meter. Ini Anwarnya berupa garis saja. Jarak dari Anwar ke menara adalah 14 meter. Kemudian menaranya
tingginya adalah 49,6 meter. Nah, yang ditanyakan adalah jarak pandang Anwar ke puncak menara, atau di sini pada gambar dilambangkan dengan AB. Ya. Jadi AB. Setelah terlihat pada gambar akan terlihat mana segitiga siku-sikunya. Jadi fokus kita adalah pada segitiga ABC. Jadi untuk mencari AB, ini adalah sisi yang paling panjang, tentu saja pakai operasi tambah. Jadi AB kuadrat sama dengan AC kuadrat tambah BC kuadrat. Masukkanlah AC otomatis sama 14 kuadrat, ya. Kemudian ditambah BC kuadrat. BC-nya itu adalah tinggi menara dikurangi tinggi Anwar, kemudian dikuadratkan. Setelah dihitung, ya, ternyata AB pangkat 2-nya bernilai 2500. Jadi panjang AB adalah akar 2500, yaitu 50. Udah kan? Jadi jarak pandang Anwar ke puncak menara adalah 50 meter. Seperti biasa, di akhir pembelajaran Ibu selalu menyediakan tugas atau soal, karena ini salah satu cara untuk kalian mengetahui apakah kalian paham dengan apa yang sudah kalian pelajari atau belum. Soalnya mudah, kalau mau pasti bisa. Ingat, jangan selalu untuk diingatkan mana tugasnya. Timbulkanlah kesadaran diri sendiri bahwa ini bagian dari pekerjaan kalian. Status kalian sebagai pelajar. Status pelajar berarti pekerjaan kamu apa? Belajar. Dan tugas itu adalah salah satu bentuk dari belajar. Ingat ya anak-anak, jangan ditumpuk lagi. Jangan sampai diingatkan Bapak Ibu guru untuk semua bidang pembelajaran. Itu saja sedikit dari Ibu. Jaga diri masing-masing, jaga kesehatan. Selalu berdoa, minta pertolongan sama Allah. Cukup ya anak-anak. Kita tutup dengan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.